Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas 2.3.A.8, yaitu koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak Aris Saptaji, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang bertugas di SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Dengan fasilitator Ibu Prima Danu Asri Susanti, SPD MPD, dan Bapak Muhaimin SPD sebagai pengajar praktek. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan merefleksikan materi modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi serta keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang disajikan dalam bentuk media informasi. Intisari modul pembelajaran 2.3. Pemahaman coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Paradigma coaching. Yang pertama, fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan dengan klien. Yang kedua, proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien. Ketiga, memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coaching. Kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching, sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir kompetensi lain saat melakukan percakapan. Yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif salah satu keterampilan utama dalam coaching, yaitu keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dalam percakapan, fokus pada kunci tersebut. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Coach hendaknya dapat memiliki kemampuan menggali permasalahan dan ide kunci dengan bertanya, menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang belum terjadi sebelumnya, mengungkap emosi nilai dalam diri, dan dapat mendorong kunci membuat aksi dalam pengembangan diri dan kompetensinya. Alur cerita adalah pola yang digunakan dalam proses coaching. Cerita merupakan arti dari T, tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. I, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi yang terjadi dengan menghubungkan fakta-fakta. 3. R adalah rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif. Dan T adalah
tanggung jawab, komitmen akan rencana selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching terdiri dari 1. Kemitraan, yaitu adanya kerjasama antara supervisor dengan guru. 2. Konstruktif, adanya upaya pengembangan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. 6. Berbasis data atau informasi berdasarkan kesepakatan. 7. Komprehensif, meliputi menyeluruh aspek yang diberdayakan. Reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi. Adanya tantangan untuk mau belajar lebih baik lagi, mau mempraktekkan dalam aktivitas bersama murid dan guru sehingga terwujud peningkatan kompetensi sebagai guru. Kedua, evaluasi diri. Dalam mengenal dan memiliki kompetensi diri sebagai coach, seperti mampu bertanya dengan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, dan perlu meningkatkan kehadiran penuh dalam melakukan dialog. Implikasi terhadap kompetensi diri mampu meningkatkan kemampuan diri sebagai coach untuk dapat memberdayakan orang-orang di sekitar kita lebih baik lagi. Analisis modul 2.3 bagian pertama. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching? Dengan kita mengenal dan mencoba menerapkan paradigma berpikir coaching, kita sebagai coach memiliki kemampuan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan diri dan memberdayakan murid dan guru di sekitar kita, sehingga kita dapat mengembangkan hal-hal baru dan mengevaluasi untuk perbaikan ke depannya. Analisis modul 2.3 bagian kedua. Bagaimana sebagai kompetensi membangun kemitraan dengan benar? Dalam kegiatan coaching ini, kedudukan antara coach dan coachee adalah sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang rendah. Hal ini memberikan suasana batin dalam berinteraksi lebih nyaman, mengalir, dan tumbuh ide-ide segar dalam menemukan cara baru dalam perbaikan kemampuan diri. Analisis modul 2.3 bagian ketiga. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam pengimbasan dari materi yang telah dirasakan oleh CGP kepada rekan-rekan guru lain secara lengkap dan berkelanjutan, juga mengenalkan teknik coaching yang wajib dikenali dan dipraktekkan baik kepada guru atau kepada murid agar tumbuh dan memunculkan solusi dan peningkatan dalam pembelajaran. Analisis modul 2.3 bagian keempat, peran saya sebagai coach di sekolah. Setelah saya mendapatkan pembelajaran coaching, saya semakin tertantang dalam penerapan materi coaching ini lebih baik kepada rekan sejawat atau kepada murid. Dalam prosesnya, baik guru dan murid yang memiliki masalah dapat menyampaikan kepada coach dengan ilmu yang dimiliki berupa alur tirta. Coach menerapkannya dengan baik, dengan melihat tujuan, dapat mengidentifikasi, mudah merencanakan aksi, dan menumbuhkan tanggung jawab dengan menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga tidak lupa dengan menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Analisis modul 2.3 bagian kelima, hubungan modul 2. Modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam diri murid ada aspek sosial dan emosional yang perlu diketahui dan diperdalam oleh diri pengajar, yaitu terdapat dalam 5 kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial,
keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan kita mengetahui perlunya mengembangkan 5 potensi itu, maka cara efektif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknik coaching. Dengan menggunakan kompetensi dan prinsip coaching dengan benar akan memberikan pengaruh perubahan dalam diri siswa lebih baik. Sekian dan terima kasih atas partisipasi dengan melihat tayangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.